Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anggraini, NPM 1941010163, kelas KPIB semester 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya dan hidayahnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah sampai dengan saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau dan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul tentang keutamaan dalam doa. Doa itu sendiri menurut bahasa, doa merupakan perintah dan permohonan, sedangkan menurut istilah, doa adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memohon keinginan dan meminta dihindarkan dari hal yang dibenci. Doa berarti ibadah. Doa tidak hanya sekedar penyempurnaan ikhtiar yang kita lakukan di dunia, melainkan kekuatan doa yang orang-orang yang beriman. Doa bisa menyelamatkan seseorang dari bencana. Doa juga bisa mengubah takdir yang telah digariskan. Pun kita diminta berdoa kepada Allah meski untuk kebutuhan remeh sekalipun. Doa tak terlepas dimanapun dan kapanpun kita berada. Bahkan masuk dan keluar dari toilet pun kita dianjurkan untuk berdoa. Maka dari itu kita perlahan untuk membiasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan kita dimudahkan, dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adapun beberapa keutamaan dalam doa, yaitu yang pertama, doa bisa mengubah takdir. Doa memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kehendaknya, doa dapat mengubah takdir. Maka minta apapun yang diinginkan, insya Allah dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, yang dapat menikah takdir hanyalah doa, yang dapat menambah umur hanyalah amalan kebaikan. Maksud dari hadis ini adalah mendorong setiap orang untuk bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa. Doa punya kedudukan mulia karena bisa mengubah keburukan menjadi kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merupakan bentuk ibadah. Bentuk ibadah bisa sangat luas, tidak hanya sebatas sholat wajib saja. Dikatakan doa juga merupakan ibadah yang bisa mendatangkan pahala. Hal ini berdasarkan ungkapan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ketiga, menghindari diri dari kejelekan. Diriwayatkan Abu Sa'id, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri padanya 3 hal. Allah akan segera mengabulkan doanya, Allah akan menyimpannya
baginya di akhirat kelak, dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu, kami akan memperbanyak berdoa." Nabi SAW lantas berkata, "Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, menghindari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang yang tidak berdoa bahkan jarang menunjukkan bahwa orang yang tidak berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan orang yang sombong. Tentunya jika berdoa selalu kepada Allah, maka akan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Barang siapa yang tidak meminta pada Allah, maka Allah akan murka padanya." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa juga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berdoa dan senantiasa mengingat Tuhannya, maka hidupnya akan terasa mudah dan tenang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55-56 yang artinya, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini." Sesudahnya Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-A'raf ayat 55 sampai dengan 56. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri pribadi saya sendiri dan yang menonton atau melihat video ceramah saya. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Subhan selaku dosen mata kuliah Praktikum Dakwah yang telah memberikan tugas ceramah kepada saya, sehingga saya mendapatkan pahala dan wawasan yang lebih.